Halo Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan nama saya Rosmala Manalu. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 6 Provinsi Sumatera Utara, di mana fasilitator saya yaitu Bapak Eko Lesmono dan instrukturnya Bapak Nana Suryana. Kali ini saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Ini adalah tugas 11A8 pada pendidikan guru penggerak Angkatan 6. Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1 yaitu 1. Semua murid adalah ibarat kertas kosong yang bisa saya tulis sesuai dengan kehendak maupun keinginan saya. Yang kedua, dalam pembelajaran di kelas, saya masih sering melakukan pembelajaran yang berpusat kepada guru, di mana guru sebagai sumber belajar yang utama dalam memberikan materi sesuai dengan kompetensi inti maupun kompetensi dasar yang telah dimuat dalam silabus. Saya juga mengharuskan murid untuk memahami setiap materi yang saya sampaikan tanpa memikirkan perasaan murid, bakat ataupun minat yang mereka miliki. Saya juga mengharuskan semua murid harus mencapai nilai KKM atau kriteria ketuntasan minimal yang telah ditetapkan sekolah. Namun saya jarang sekali melakukan refleksi terkait pembelajaran yang sudah saya lakukan, sehingga saya tidak mengetahui sejauh mana keberhasilan proses pembelajaran yang sudah berjalan. Yang ketiga, dalam pembelajaran saya masih berasumsi bahwa nilai akhir adalah segalanya tanpa melihat proses belajar murid, sehingga muncul pemikiran bahwa anak yang nilainya tinggi adalah anak yang pandai, sedangkan anak yang nilainya kurang adalah sebaliknya. Hal ini membuat murid tertekan dalam belajar karena harus mendapat nilai yang tinggi. Kemudian yang keempat, saya masih sering marah kepada murid yang nilainya kurang bagus atau tidak mengerjakan PR ataupun tugas tanpa memikirkan perasaan murid, dan masih sering memberi hukuman agar murid disiplin dalam pembelajaran di kelas. Yang berubah dari pemikiran ataupun perilaku setelah mempelajari modul 1.1 ataupun setelah mempelajari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu 1. Pendidikan itu harus menuntun. Yang kedua, pendidikan itu harus berpusat kepada murid. Dan yang ketiga, pendidikan itu harus sesuai dengan kodrat alam maupun kodrat zaman murid. Nah, yang pertama, pendidikan yang menuntun. Seorang guru harus menuntun murid agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sesuai dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, guru harus menuntun murid sesuai dengan bakat dan minatnya, bukan menuntut murid sesuai dengan kehendak ataupun keinginan guru. Yang kedua, pendidikan itu harus berpusat kepada murid. Murid sebagai pusat pembelajaran, guru harus menghamba kepada murid. Dalam artian, guru memberikan pembelajaran yang berorientasi pada murid, disesuaikan dengan karakteristik murid di kelas. Murid memiliki gaya belajar yang beragam, yang berbeda-beda, seperti audio, audiovisual, dan kinestetik. Tugas kita sebagai guru untuk mendesain pembelajaran yang mampu mengakomodir gaya belajar anak yang beragam tersebut, sehingga semua murid bahagia dalam mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, pendidikan itu harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Saya semakin paham bahwa setiap anak memiliki kodratnya masing-masing. Setiap murid itu unik, memiliki bakat dan minatnya tersendiri. Ada keunggulan dan kelemahan tersendiri. Tetapi saya percaya dengan adanya pembelajaran yang memerdekakan murid, murid diberi kebebasan di dalam berekspresi, kebebasan dalam mengembangkan bakat dan minat tersebut, maka potensi yang dimiliki anak akan dapat mencapai tingkat optimalnya. Penerapan agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu 1. Guru memberi teladan kepada murid. Yang kedua, guru menuntun murid secara ikhlas. Yang ketiga, guru mendesain pembelajaran yang berpusat kepada murid. Yang keempat, guru melakukan pendekatan emosional kepada murid. Yang kelima, guru memberikan semangat kepada murid. Dan yang keenam, guru memetakan bakat dan minat murid di kelas.
Terima kasih, demikian paparan saya. Salam sehat, salam bahagia, salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.